Halo, selamat pagi anak-anak yang hebat dan keren, yang selalu rajin sekolah minggu. Pokoknya kakak salut lah buat kalian yang selalu rajin sekolah minggu. 2 jempol untuk anak-anak yang hebat. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyi dulu ya sama-sama supaya kita lebih semangat. Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, terima kasih kita sudah mendengar, sudah memuji Tuhan, lebih bersemangat dan bersuka cita. Kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, sertai kami, tuntun kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan dan berikan kami ketenangan. Biarlah hati dan pikiran kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Sepenuhnya kami ingin mendengarkan firman-Mu dan beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang tunggal dan hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membacakan ayat hafalan diambil dari 1 Samuel 26 ayat 11. 1 Samuel 26 ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ulang. 1 Samuel 26 ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, adik-adik. Maksudnya apakah ayat firman Tuhan hari ini? Ayat hafalan kita hari ini. Kalau mau lebih jelasnya, kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak yang lain. Oke, adik-adik, siapkan hati kalian. Silakan kakak. Ya, adik-adik tadi sudah bernyanyi bersama dengan Kak Wanti juga yang telah mengawali untuk ibadah pada minggu ini, adik-adik. Sebentar lagi Kak David akan membagikan cerita ya firman Tuhan buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita yang akan Kak David bagikan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami, kesempatan yang Kau berikan kembali anak-anak-Mu, boleh mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Mampukan hamba untuk boleh menjadi saluran untuk setiap anak-anak yang ada di rumah boleh menyaksikan
firman Tuhan lewat cerita yang boleh hamba bagikan, hamba sampaikan. Nah, biarlah segala sesuatu yang boleh mereka dengar, mereka juga adik-adik di rumah boleh menjadi anak-anak yang senantiasa rindu untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, mampukan seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, boleh menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami yang kami bawa dalam nama-Mu. Amin. Dari firman Tuhan yang akan Kak David bawa pada minggu ini terambil dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Ya, adik-adik pasti sudah menyiapkan untuk Alkitab ya. Dan mari adik-adik semuanya kita baca. Kak David akan membacakannya untuk adik-adik semuanya. Bilangan 17 ya, dari Perjanjian Lama ayat 1 sampai 13. Tongkat Harun berbunga, ya, judul perikopnya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikannya kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dan pri keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami harus binasa, habis binasa? Ya, itu adalah perikop yang menjadi bacaan sebagai dasar cerita yang nanti akan Kak David sampaikan. Adik-adik sampai saat ini sepertinya masih sekolah by online ya, di rumah. Dan adik-adik pasti diminta oleh gurunya, ayo semuanya buka kamera ya, karena mau belajar. Dan apa kira-kira reaksi kalian? Misalnya reaksi yang pertama, sambil buka kamera dengan kesel, menggerutu. Lalu yang kedua, buka kamera dan tetap mau belajar ya, lanjut. Atau yang ketiga, buka kamera dan karena kesel tutup kamera lagi.
Adik-adik, semoga kalian semua yang kedua ya tetap buka kamera dan belajar dengan semangat. Ya, karena guru kalian, orang tua kalian ya, para menteri, presiden ya, semuanya itu diberikan tanggung jawab ya untuk mengurus kita adik-adik ya. Dan kita wajib untuk mendengar, menaati mereka ya. Dan jangan sampai seperti bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel adik-adik? Ya, bangsa Israel sekali masa pernah mengalami tidak percaya dengan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Yaitu Harun dan Musa. Orang Israel gak percaya kalau Musa dan Harun dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin mereka. Bahkan secara khusus Harun dipilih untuk menjadi pelayan di kemah pertemuan. Beberapa orang Israel mencoba memberontak adik-adik. Apa sih artinya memberontak? Melawan ya. Mereka melawan Tuhan. Dan akibatnya apa? Mereka dihukum ya adik-adik. Kemudian supaya orang-orang yang tidak dihukum ini ya tidak menggerutu, tidak mengomel lagi, maka Tuhan membuat satu permintaan ya waktu itu kepada 12 suku Israel ya agar mereka memilih pemimpinnya masing-masing ya. Caranya seperti apa? Allah meminta mereka mengambil tongkat dan menuliskan nama pemimpin yang mereka pilih ya adik-adik ya. Dan setelah tongkat itu kemudian dikumpulkan dari 12 perwakilan suku Israel, siapa yang menjadi terpilih? Ternyata Tuhan memilih Harun. Kenapa adik-adik? Karena tongkat ya yang menuliskan nama Harun bukan saja bertunas dan berbunga, tetapi berbuah adik-adik. Maka tahulah orang Israel kalau Allah telah memilih Harun sebagai orang pilihan dan mereka harus mendengarkan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Harun. Sama seperti tadi ayat hafalan yang kita baca. Ayat hafalan tadi adalah terkait dengan Daud ya kepada Saul ya. Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan ya, oleh dipilih Allah. Dan Daud sekalipun saat itu dikecewakan ya, dia tidak melakukan apa-apa kepada Saul ya untuk melawannya, karena Saul adalah orang yang dipilih oleh Allah. Terus kalau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka ngeselin gimana? Ngeselinnya gimana dulu nih? Jangan-jangan memang keliru kalau kita kesel pada saat memang harus kamera on. Justru itu memang harus dilakukan, bukan? Guru-guru kalian tahu yang terbaik ya. Mereka melakukan pekerjaan mereka, mengajar kalian adik-adik. Justru dengan kondisi pandemi sekarang, adik-adik tetap di rumah dan tidak meminta kalian datang ke sekolah karena akan membahayakan kalian semua. Ya, guru-guru kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Demikian juga ya, seperti tadi Kak David sampaikan di awal, orang tua kalian juga adalah sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengajar, mendidik kita. Jadi kata-kata mereka penting untuk didengar. Demikian pula adik-adik, ya, siapapun orang lain yang dipilih oleh Tuhan untuk mengajar kita, ya, kita wajib adik-adik semuanya memberikan perhatian, memberikan tindakan yang mau patuh, yang mau belajar. Dengan demikian kita anak-anak Tuhan boleh menyenangkan Tuhan dengan menjadi anak-anak yang mau patuh dan belajar menghargai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Termasuk juga pemerintah ya. Presiden dengan jajarannya, para menteri ya, mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Dan mari kita dukung mereka untuk menjadi pemimpin yang baik untuk bangsa dan negara ini lewat dukungan dan doa kita.
Selamat adik-adik untuk menghargai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kita. Mari kita lanjut yuk, silakan kakak. Terima kasih kakak. Hai adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk menghargai orang-orang yang dipilih Allah dalam hidup kita, seperti papa, mama, kakek, nenek, kakak, atau adik, juga guru, satpam, dokter, perawat, polisi, petugas kebersihan, ojek online, Pak RT, Pak Presiden. Wah, banyak banget orang yang Tuhan pilih untuk menjaga dan menolong kita ya. Kalau gitu, gimana ya caranya kita berterima kasih karena Allah sudah memberikan mereka bagi kita? I have an idea. Bagaimana kalau kita berdoa bagi mereka? Caranya gimana, Kak? Kamu mengisi jadwal ini dengan siapa yang mau kamu doakan. Jadi, waktu kamu berdoa sebelum tidur atau bangun tidur atau kamu ada waktu doa khusus, kamu bisa tuh mendoakan siapa yang sudah kamu pilih. Ada papa, mama, atau anggota keluarga lain supaya mereka sehat-sehat dan bisa bekerja atau belajar dengan baik. Ada juga guru-guru di sekolah supaya tetap sehat dan dapat mengajar kamu dengan sukacita. Ada juga pemerintah seperti presiden, wakil, para menteri, atau sampai ke Pak RT di rumahmu. Mereka juga bisa kita doakan. Dan ada juga usaha pemerintah seperti vaksin atau PPKM supaya orang gak sering keluar rumah dan akhirnya bisa tertular deh. Setelah kamu tulis, kamu bisa berdoa atau minta bantuan papa dan mama untuk membimbing kamu berdoa. Dan jangan lupa ya untuk menghargai mereka yang kita doakan dengan cara taat pada apa yang mereka sampaikan. Bisa kan? Pasti bisa. Ups, jangan lupa foto supaya Kak Grace dan kakak-kakak sekolah minggu bisa melihat adik-adik yang udah ganteng, cantik, cinta Tuhan lagi. Baiklah, kakak tunggu ya. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Terima kasih kakak untuk aktivitasnya. Baiklah adik-adik, sesudah kita melakukan aktivitas, tentunya saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mengingat berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tentunya adik-adik bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Bisa dengan mentransfernya ke rekening gereja kita, atau adik-adik bisa mengumpulkannya dalam amplop dan membawanya pada waktu adik-adik pergi ke gereja, pada waktu mau mengambil aktivitas, atau kalau adik-adik ada keperluan lain ke gereja. Baiklah, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dengan persembahan ini dan kita akan mengiringinya dengan pujian kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Thank you for the world so sweet, dee-dum, dee-dum. Thank you for the food we eat, yum, yum. Thank you for the bird that sing, a-ling. Thank you God for everything, amen. Thank you for the world so sweet, dee-dum, dee-dum. Thank you for the food we eat, yum, yum. Thank you for the bird that sing, a-ling. Thank you God for everything, amen. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan membawa persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah
dari awal sehingga akhirnya. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami terima tiap-tiap hari. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan kami sehingga berguna untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan sendiri yang memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan yang memberkati obat-obatan dan dokter yang mereka pakai. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong sertai mereka dalam pekerjaan mereka. Kami juga mohon kesehatan untuk orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan mampukan kami dalam belajar kami sehari-hari sehingga kami dapat menyerap semua apa yang diajarkan di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami panjatkan semua doa-doa kami. Kami hanya naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kakak akan tunggu kalian pada minggu depan. Kita ketemu lagi ya. Tuhan berkati.